Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya berada di Tweety. Ini waiting list 2 tahun loh. 2 tahun. Lagi iso ketemu saiki loh. Ketemunya sih tiap minggu ketemu. Cuman kesempatan untuk berbicara baru sekarang. Sehat, Pak. Sehat. Pertanyaannya itu bagaimana jenengan menjaga pola sehatnya itu sekarang? Sekarang setelah kondisi saya seperti ini, jadi singkat cerita 1,5 tahun saya mengalami gangguan di otak karena aliran darah yang tidak lancar. Sekarang pola hidup ya harus santai, tidak perlu ngoyo, dibuat senang saja. Yang penting itu digawe senang. Lebih enteng beban lebih enak, jadi melakukan apapun itu wis semeleh. Nah. Jadi pendito. YouTube-nya masih jalan terus. Masih jalan. Jadi tiap 2 hari atau 3 hari sekali mesti muncul. Keren ya. Silahkan di subscribe ya. Piknik yuk. Ini adalah kontennya wisata. Jadi tidak sekedar sebuah nama konten, tapi sebuah ajakan. Piknik yuk. Oke. Ini loh. Jadi begitu beliau ini membuat konten all out. Ini menurut saya all out. Jadi membuat narasinya bencerita Dewi Nalia. Menurut saya surveinya itu luar biasa. Saya mendapatkan data. Kemudian buat VO dikerjakan sendiri. Gimana ceritanya itu, Pak? Jadi kalau masalah YouTube itu pertama kita harus senang dulu membuat video, senang edit, senang jalan-jalan. Langsung dolan. Nah, yang terakhir jangan itu menjadi sebuah acuan. Iki mesti kok hasilnya editnya gede. Bisa meleset. Mesti meleset. Tadi kunci dari 3 ini kalau kita jalankan lancar, aman. Seperti pengalaman saya sendiri, ketika saya tahu, waduh, harus 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Waktu itu? Wah, waktu pertama kali, saya pikir, wah ini berarti paling tidak 1 tahun. Nah, tapi ternyata berkat dari Tuhan, 36 hari sudah monetisasi. 36 hari. Sesasi. Itu 2.000 subscriber, 5.000 jam tayang. 5.000. Tapi pertamanya itu karena saya provokasi dulu itu ya. Ini sebetulnya gini. Awalnya. Ya. Jadi apa tuh mendapatkan sebuah konten yang tidak terduga. Wow, rasanya jual. Pikir saya main YouTube itu duitnya gede puluhan juta gitu ya. Beli peralatan ya puluhan juta lah habis. Pikir saya kalau konten wisata tempatnya yang bagus mesti yang hadir tinggi, penontonnya tinggi. Saya datang ke Bromo, Tumpak Sewu, kemudian Malang, 3 hari berturut-turut, ya puluhan juta habis. Pikir saya mesti boom. Ternyata song penonton itu rata-rata 150 per video. Nah, itu masih di awal? Masih di awal, jadi 1 bulan pertama. Memasuki bulan belum sampai 1 bulan, video sudah habis karena hanya 9 video. Berarti hanya 2 minggu. Setelah itu saya ke Jogja, ke Luweng Jomblang, kalau nggak salah. Tapi waktu pandemi kita ditolak. Oh iya. Padahal di sana hanya ada 3 wisatawan. Setelah itu saya rombongan 5 orang ditolak karena belum reservasi. Wow. Kecewa. Akhirnya pindah ke lokasi yang lain. Hari itu juga pindah ke Pantai Watu Lumbung. Ternyata salah jalan, malah semakin jauh. Akhirnya dengan kekecewaan, dah yuk pulang yuk. Tanpa diduga di jalan saya melihat sebuah pembangunan JJLS.
jalan jalur lintas selatan. Tapi dalam hati saya berpikir perdebatan wisata ini progres, nggak masuk. Saya harus cari konten wisata, tapi ini konten bagus banget. Ya pikir-pikir pinter-pinter yang godak-gadok kayak wisata itu perlu juga sebuah infrastruktur, perlu sebuah progres jalan yang bagus. Akhirnya karena ketika pusing, saya minta anak saya tolong naikkan drone. Saya nggak bisa membuat konten karena udah capek betul. Saya lihat sebelah kiri, sebelah kanan ada puskesmas Giri Subo. Udah nanti cari di Google Map aja. Video nggak panjang karena hanya drone hanya sekitar 4 menit. Tapi dalam 3 hari saya mencapai 200.000 penonton. Nah, akhirnya langsung saya daftarkan. Belum daftarkan sudah langsung lonjak terus. Akhirnya 36 hari monetisasi dengan 2.000 lebih subscriber, 5.000 jam tayang. Ketika membuat konten begitu, prosesnya jenengan gimana, Pak? Harus survei dulu. Survei. Jadi seperti sekarang saya untuk jalan itu tujuannya kemana saja, objek mana saja yang bisa kita ambil. Jadi kita dari planning perjalanan sudah pasti. Oh, hari ini nanti perjalanan saya dapat 5 konten. Oh, hari ini nanti dapat hanya 2 konten. Tertinggi dalam perjalanan saya ke Tawango 1 hari dapat 9 konten. Wah. Oke, terus setelah survei, riset, terus apa lagi setelah itu? Langsung bikin edit. Ambil gambar. Edit, penataan gambar. Setelah ditata kita potong-potong-potong. Setelah dipotong baru kita voice over di pengisian suara. Ini kalah ya. Setelah pengisian suara barulah kita menentukan thumbnail dan judul. Apa maknanya thumbnail sama judul itu menurut jenengan? Orang tertarik untuk melihat di YouTube tuh yang pertama mesti melihat thumbnail dulu. Tampilan boleh dibilang posternya lah, gambarnya. Poster bagus, orang diklik. Isinya sebagus apapun kalau thumbnailnya nggak bagus, nggak menarik, orang nggak akan masuk. Nah, baru setelah orang melihat thumbnail, kemudian melihat ke judulnya. Apa sih? Kalau saya klik, saya dapat apa? Jangan sampai orang melihat thumbnail bagus, klik, ternyata isinya song. Itu orang akan lari, nggak mungkin balik. Jadi bagaimana orang akan kembali lagi setelah klik video kita? Intinya kita harus punya ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki orang lain. Jadi jangan tiru-tiru, jangan lebih lah. Seperti konten saya, orang ada yang mengatakan, wah kontenmu kampungan. Nah, biar punya aslinya pun desa. Jadi ngomong apa-onone kan enak gitu wes. Punya pangsa pasar sendiri yang nggak cocok kan yang nanti skip sendiri. Oke. Nah, jadi pengalaman mendapatkan subscribe tinggi itu karena orang sengaja tadi. Tidak sengaja. Jadi duluan subscribe-nya yang tinggi atau jam tayangnya waktu itu? Berbarengan kan? Berbarengan. Terus jadi saya melihat di analistik itu angka subscriber dan jam tayang itu seperti kita melihat SPBU itu. Angkanya langsung tek 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 tek. Wah. Nyelengge ya? Iya. Nah, kalau sekarang ini perkembangannya bagaimana? Udah berapa tahun nih ya? Boleh dibilang sampai 20.000 subscriber itu cepat banget. Tapi dari 20 saya menuju ke 50 agak lamban. Karena semakin banyak persaingan, kemudian aturan-aturan YouTube yang setiap tahun selalu berubah-ubah. Ini. Jenengan main di Instagram juga? Enggak. Instagram enggak, Facebook enggak, udah YouTube aja. Ini pertanyaannya, kenapa nggak mau konten tempatnya sendiri? Kalau konten tempatnya sendiri nanti seperti menawarkan tempat sendiri, mending orang lain aja lah. Sing konten malah aku. Nah, bagaimana dengan short di konten itu? Short kalau memang
short itu untuk menawarkan video panjang kita. Banyak yang sukses, tapi kalau saya gagal. Saya sukses di video panjang, tapi untuk short gagal. Kita bikin video itu ya unik. Pernah saya bikin JJLS karena booming, saya balik lagi. Perjalanan dari Girisubo ke Rongkop video pertama. Video kedua, Rongkop kembali ke Girisubo. Saya yang pertama itu saya bikin biasa saja. Yang kedua tak bikin bagus. Yang booming yang pertama loh. Jadi nggak bisa dipastikan video kita bagus akan booming. Belum tentu. Ada juga orang pakai thumbnail mengajak model dengan membayar, belum tentu berhasil juga kok. Sekarang gini, tentunya video link jenengan itu kan banyak juga yang nge-repost atau download. Gimana menurut jenengan? Monggo. Oh lah. Bebas. Orang mau mengambil silakan. Kenapa? Kita kan juga mengambil bukan milik kita sendiri. Umpama kita datang ke objek wisata, itu kan bukan milik kita. Kita datang, kita dapat konten, ya sudah, orang lain mau ngambil, enggak masalah. Kan itu kerjanya jenengan. Iya, orang mengikut itu mesti di belakang saya, nggak mungkin di depan saya. Namanya mengikut itu mesti di belakang. Ini filosofi. Kalau ngintil, ya mungkin yang ngarepan, mesti yang burine. Untuk mengambil video berikutnya, dia kan menunggu saya terus. Oh. Nggak mungkin dia mau mendahului. Bahkan mungkin style itu ada yang meniru, ada 2 orang ngikutin tapi gagal. Karena style itu nggak bisa ditiru. Jadi contoh saja, ada teman saya dari Jogja, ini mohon maaf, namanya si A, itu dalam mengucapkan sebentar, dalam cara mengucapkan satu kalimat dengan konten yang B itu nggak sama. 2 orang mengucapkan kalimat yang sama itu nggak bisa sama. Iya. Jadi kalau kita mau ditiru, itu orang akan meniru kita itu maksimal itu 60%. Nggak mungkin bisa sama. Oke, maksud saya kalau itu mungkin dapat, tapi maksud saya hasil kerja jenengan itu loh, diambil orang itu loh. Ya. Kenapa jenengan kok rela? Kan nggak mungkin ambil full. Kalau ambil full kan mesti kena dia ya. Repost ya. Ya. Dan pasti diedit lagi. Iya. Kalau di apa adanya. Kalau pasti... tempat saya mau nanti dianggap Anda repost, nggak masalah. Dalam jangka 2, karena untuk YouTube itu jumlah penonton tertinggi 2 minggu pertama. Setelah itu mau diambil orang, mau kena kasus nggak masalah. Toh kita sudah dapat di 2 minggu ini. Minggu berikutnya itu penonton tambahan. Jenengan itu kan tukang jualan ayam goreng, tapi kok ngerti pengetahuannya sedetail ini? Untuk YouTube saya gini, dari dulu dari kecil saya tuh senengnya otodidak, termasuk jualan ayam ini. Jujur saya dulu mau franchise dengan salah satu merek yang berwarna merah. Tokoh kartun yang suka mainkan bayam. Justru ditolak. Nggak kecewa kok. Justru bersyukur ditolak. Karena kalau waktu itu saya diterima, duitnya sopo. Itu 10 tahun yang lalu itu 150 juta. 10 tahun yang lalu. 2010. Okay. Akhirnya saya, karena saya ini boomingnya waktu itu makanan itu, akhirnya saya belajar dari Google. Beli ayam 1 potong, coba keluarga suruh makan, gimana? Jauh Pak. Ambil referensi yang lain, coba potong, masak. Mendekati Pak. Ambil referensi lain, digabungkan dari berbagai macam ilmu ini kita gabungkan. Oh, cara bumbunya begini, oh cara menggorengnya seperti ini. Akhirnya gimana yang terakhir? Mirip, besok buka.
Pak, prosesnya ini kan lama. Ya. Jadi semenjak penjenengan riset gawe ayam ini kan lama. Itu terus nyutnya itu gimana? Yang penting yakin. Saya buka hari pertama gorengnya gagal loh. Hari pertama buka itu gagal. Karena apa? Saya waktu belajar contoh itu kan ayam hanya satu potong. Itu kira-kira 1,5 kilo. Ketika saya buka, saya harus menggoreng satu wajan itu isinya kan sekitar 25 kilo. Oke. Volume 1,5 kilo dan 25 kilo ternyata berbeda. Gagal ini gorengan pertama. Jadi seperti ayam goreng biasa, tepungnya luntur. Tapi justru dari itu kita tahu. Sebelum saya jualan ayam goreng, saya jualan busana pengantin dengan ilmu juga otodidak. Order sama saya pertama itu orang Jogja, sekarang tinggalnya di Suriname. Namanya Bu Asmor, orang Jogja sama saya ingat, orang Seturan. Itu pesen saya, baju pengantin Jogja Mas, yes, saya terima. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Baju jadi keliru, ganti lagi. Akhirnya dari itu saya tahu, oh model Jogja itu ini, oh model Solo itu ini, oh model Mangkunegaran itu ini, ukurannya itu seperti ini. Dari kesalahan kita belajar. Jadi jangan takut. Jangan takut salah, karena YouTube juga gitu. Tidak belajar dari manapun, saya belum pernah sekolah komputer, kursus juga belum. Pokoknya nekat, gitu aja. Tapi sekarang paling tidak untuk di YouTuber Yogyakarta, yaitu Mataram Content Creator Community, paling tidak 60 orang. Saya malah jadi ketuanya, wong Solo loh malah. Ini saya ngumpul ke orang-orang Karanganyar. Ini baru terkumpul 24 orang. Kalau saya bahas, kok saya tertarik ayamnya ini. Nah, ketika ayam ini dulu yang kemudian membuat boom, sampai saya tuh berkali-kali loh. Ini langsung dihitung meneh loh. Ya. Nah, itu apanya rahasianya? Boleh diceritakan nggak? Rahasia, kalau orang datang ke warung saya ngomong ayammu enak, bagi saya itu biasa. Kan masalahnya kan kasih didodol gitu kan banyak. Ya. Nah, apa yang membedakan? Nah ya itu, karena orang kalau bilang masakanmu enak itu biasa. Kita punya ciri sendiri. Satu, orang mesti datang ke sini, ayamnya gede banget. Jadi ukurannya jumbo. Oke. Yang kedua, sambal hijaunya. Orang mesti berpikir fried chicken itu saus. Betul. Tapi kenapa fried chicken kok sambal dan sambalnya sambal hijau? Beda. Sambal hijau itu buatnya susah, tapi biayanya murah. Kalau cabai merah mahal, makanya kalau orang kesini geprek tambah dong 1.000. Oh gitu. Nah, ini ada menu baru nih, sambelaya. Menu baru sambelaya, kemudian sambal matah mau keluar. Tomat? Bukan sambal tomat, kan sambal bakar itu nanti. Oke. Ada lagi spicy chicken. Nah, ini modifikasi ilmu baru atau riset? Harus tambah baru. Jadi yang ramah tetap pertahankan ciri kita tetap di sambal hijau, karena banyak yang nggak bisa bikin sambal hijau ya. Kok rasanya sok kayak ngono. Itu sepele. Bahkan gini ya, pegawai saya dulu sudah ikut saya itu 4 tahun. Tiap hari nyambel di sini. Ketika pulang, tetangganya pengen punya pegawai, udah saya buatkan, ternyata gagal. Gagalnya kenapa? Karena dia tidak memperhatikan ternyata besar kompor yang dipakai itu seberapa. Wajannya itu wajan aluminium atau yang seng. Kemudian itu nanti diulek atau di blender atau ditumbuk, itu beda. Sedetil itu ya. Jadi seperti yang mudah saja lah, kita bikin air teh, sama-sama kan cuman isinya kan air sama teh dan gula. Kenapa harus nunggu airnya mendidih baru masuk teh? Mbok sekalian aja, waktu godok itu teh cemplung ke sisan, gulanya cemplung ke sisan, hasilnya kan beda. Nah,
ilmunya itu loh, jenenge iso riset itu sendiri atau ada yang bantuin? Ya namanya autodidak sendiri ya. Nan saya putrane? Anak saya nggak tahu. Wow. Tapi ketika sekarang udah dihandle, baru saya kasih tahu. Oh gitu. Istri juga nggak tahu. Karena apa? Ilmu ini saya turunkan pada penerus. Karo Gilang. Bukan ke ABCD. Sekalipun gini ya, sekalipun saya kasih tahu pun nggak bisa kok membuat persis. Bisa. Karena pernah pengalaman bikin nasi goreng tuh ada yang liatin gitu. Dak Pak kesini aja. Kamu sendiri yang pegang, ayo tak ajarin. Hasilnya beda kok. Oh gitu. Jadi tidak mau di franchise kan gitu? Bukan franchise ya, karena untuk franchise kita perizinannya kan juga banyak. Bukan, maksudnya sekarang misalnya saya, aku tak Kerjasama aja lah. Oh monggo. gitu. Kalau franchise kan perizinannya nanti kita kan UMKM. Kerjasamanya gimana? Wes iki Jawa iki. Kerjasamanya ya kita ngajarin, nanti tinggal beli bumbu dari saya gitu aja. Oh gitu. Lang tuku bumbu ning ngene, Pak. Oke. Beli bumbu online banyak. Online menawarkan banyak. Cuman kan yang mana sih? Apa mau semuanya dicoba? Yang iklan itu. Pak, pertanyaan yang selalu penasaran kita semua pasti sama. Penasaran nih, apa Lang? Kok gede men? Kok Lombok Ijo? Masalahnya murah itu loh. Untuk ukuran itu sebetulnya besarnya itu tinggal cara potong. Cara potong? Ya. Tapi kan ayam juga harus besar dulu. Ayamnya sama, itu yang ukuran 1/1 sampai 1,5 kilo. Hanya cara memotongnya saja. Jadi ayam itu dipotong, contoh kalau untuk ayam bakar itu mesti pakai paha sama kakinya ikut. Kalau dada sayapnya ikut. Tapi kalau kita pangkas. Oh, ra kroso ya Lang ya. Jadi hanya cara memotongnya. Kemudian untuk cabenya itu inspirasi saya itu sebetulnya waktu itu saya pernah makan sayur lombok hijau di daerah Nguntoronadi, Wonogiri. Ya. Kok sambelnya lombok enak banget ya. Saya aplikasikan saya di rumah cara bikinnya. Jadi kalau kita punya insting, saya cuma lihat ke belakang. Oh, cabenya yang seperti itu. Oh, itu dah. Meneruskan yang YouTube, yang menghimpun komunitas. Untuk apa? Kalau saya gini, bukan untuk mencari sebuah, loh, saya lebih dari kamu, bukan. Kita menghimpun komunitas itu satu untuk silaturahmi, satu lokasi. Yang kedua, Gilang lokalisasi. Otomatis dengan kita mengumpulkan, mereka juga saling mendukung kok. Kita nonton videonya dia juga nonton videonya kita. Nah, secara tidak langsung gitu ya. Pak, saya itu paling sebel ketika orang, tolong dong videoku dilihat lewat YouTube. Tapi setelah kita kunjungi dia ndak balik. Iya. Itu. Nah, masalah saling like, saling komen, gimana jenengan melakukan? Sebetulnya itu bukan sesuatu yang salah ya. Kalau kita tidak saling kunjung, terus kita dapat penonton dari mana? Hanya caranya kita lewati aturan. Kita mengunjungi itu kalau kita mau komen itu kita menonton setelah 1 menit. 1 menit. Itu diperbolehkan, kalau belum 1 menit ya itu spam. Dan tidak menambah counter. Kalau mau subscribe itu paling tidak 3 menit. Udah gitu aja kok. Dengan kita menonton semakin banyak, otomatis kita juga bantu jam tayangnya. Yang ini jangan boleh tidak ngomong. 1 bulan bisa dapat berapa? Boleh tidak ngomong. 1 bulan antara 2 sampai 5. Weh. Untuk baru sekarang karena penontonnya belum begitu banyak. Saya tanya begini, ini untuk menginspirasi Pak, biar orang mungkin suatu saat yang ada yang tidak punya kerja, jadi jangan tergiur, wah Atta Halilintar miliarder, Mbak Embong itu kan orang yang besar yang punya endor. Kalau yang kecil-kecil gini boleh dibilang
YouTuber pemula, gajian UMR YouTube aja sudah beruntung. Jadi UMR tuh $100, jadi kurang lebih 1,4 juta. Kalau Bisa rutin saja udah bagus. nah, kalau jenengan kan kategorinya wisata. Ya. Ada yang sudah minta di endorse belum? Kalau endorse ada, cuman saya tidak semua saya ambil. Saya tidak mau dapat endorse tapi tidak menghasilkan bagi umpan balik bagi dia. Saya lihat contoh, ada satu lokasi minta, Mas tolong ini biayanya manut. Tapi saya lihat ini nggak akan berkembang lokasi. Oh, jangan lihat itu juga. Ya, saya lihat dulu. Ini prospeknya bagaimana? Kita tinggal sebetulnya kan kita itu hanya untuk mempromosikan. Tapi kalau kita sudah lihat market awalnya itu ini nggak mungkin berkembang, saya nggak mau ambil. Daripada kita dapat uang, dia nggak dapat apa-apa, juga kasihan malah. Kan dia diangkat. Tidak semua itu akan sukses. Jadi contoh, ini adalah sebuah taman bermain di endorse. Oke, masih jadi nih. Di sini hanya empang. Ini mau di endorse. Ada yang bayar. Siapa yang mau lihat? Oke. Ya. Jadi saya mempunyai sebuah beban kalau di endorse tidak sukses. Oke. Saya ingin saya dapat hasil, kamu juga dapat hasil. Pak, ngonten paling jauh kemana? Saya masih di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Paling jauh yaitu Lumajang. Lumajang. Ke air terjun Tumpak Sewu. Tumpak Sewu. Ya, Itu pengalaman yang kan tidak akan terlupakan karena dari lokasi parkir sampai air terjun jalan kaki PP 4 jam. Wow. Dengan naik jurang tebing. Jenengan masih terjaga. Masih waktu itu, dan itu juga pengalaman saya menaikkan drone, tidak bisa turun drone-nya karena di tebing. Terus? Jadi guide saya harus turun untuk menjemput drone-nya. Wow. Jadi ini umpama tebing ini ya, drone ini kan ada punya jarak. Oh iya. Dia enggak akan sampai di tebing ini. Jadi Sensor, ada baru aja kena sensornya. sensor. Jadi dia bisanya hanya turun. Jadi ada guide saya yang ngambil. Oh iya. Tapi ya ketir-ketir, aduh. Baterai ya, masalah ya, durasi. Iya. Ya, Pak. Nah ini kalau rumah makan ini dari depan pindah ke sini, segmennya turun nggak? Kalau segmennya kita nggak bisa membohongi, tetap turun. Tapi turunnya ini karena boleh dibilang lebih besar ke pandemi. Kalau hasil masih mencukupi untuk keluarga. Sekarang gini, di rumah saya kan nggak sewa tempat. Di tempat lain hasilnya besar, tapi saya sewa tempat. Nanti hasilnya kan sama. Mbak Bu ya? Sama. Oke. Nggak jauh beda lah. Pak, sekarang kan sudah umurnya berapa? 52. 52. Di 52 ini apa jenengan yang belum teraih? Kalau melihat apa yang belum teraih, banyak. Orang karena selalu punya impian. Orang hidup itu mesti nggak akan habis untuk punya keinginan. Kalau kita ini sudah terpenuhi semua, berarti semangat kita sudah habis. Just loh ini. Yang paling pengen diraih apa? Namanya orang berkeluarga itu yang ingin diraih kalau anaknya sukses semua. Bukan kebahagiaan kita, tapi bagaimana keluarga ini bahagia, terutama anak-anak. Sudah nikah maksudnya. Iya. Yang nikah ulang makanya. Menikah itu gampang, bagaimana anak ini sukses jadi gitu loh. Jadi bisa berdiri sendiri, tidak benalu, tapi sudah bisa berdiri sendiri. Itulah kesuksesan orang tua. Luar biasa. Teman-teman, hari ini kita mendapatkan cerita yang sangat inspiratif. Beliau kokoh bakoh, semangatnya membara. Aku seneng naik misalnya gawe video itu loh.
Wah, senang aku senang. Poinnya senang yang tandingi. Wah, buat dari visa nih gulang. Pak, terima kasih waktunya 2 tahun terpenuhi ini. Semoga sehat terus. Semangat, Pak. Kalau kita punya semangat melakukan pekerjaan itu dengan senang, hasilnya menjadi bagus. Luar biasa. Tapi kalau kita sudah dengan aduh nanti kok gini, ya hasilnya nggak akan bagus. Itu luar biasa. Jadi dan berapapun hasil yang kita dapat, disyukuri. Terima kasih. Oh kan. Disyukuri. Pak Pur, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.